Baik Sobat Milenial, tentunya kita masih bareng bersama teman ngobrol bareng, yaitu Mbak Kiki, super duper woman yang sangat inspiratif sekali menurut saya pribadi dan pasti Sobat Milenial di rumah gitu kan, dengan cerita-cerita hebatnya, dengan banyak banget gitu struggle-struggle yang memang diperjuangkan oleh Mbak Kiki yang satu ini. Mbak Kiki, aku pengen gimana sih Mbak Kiki, apa sih tipsnya gitu untuk para sobat milenial gitu kan. Kadang kan kita aku sendiri bahkan dan mungkin teman-teman aku yang di rumah yang lagi nonton ini juga kadang ngerasa nggak punya kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri, kayak nggak ngerasa yakin gitu, kayak aduh nggak pede. Iya nggak pede gitu. Gimana sih Mbak gitu, punya tips nggak sih supaya kita sebagai sobat milenial? Oke, Sobat Milenial, saya pengen kasih sesuatu. Ini pengalaman saya sendiri. SMA itu tahun 193 sampai 96 itu masa terburuk. Masa terburuk sepanjang hidup. Kenapa? Karena saya minder. Jadi zaman SMA itu kan orang lagi senang-senangnya pacaran, orang lagi senang-senangnya heboh dengan dunia remaja mereka. Kemudian saya itu cuma kutu buku dan nggak kemana-mana, sekolah rumah, udah nggak ada kegiatan lain yang happy gitu. Waktu itu jiwa saya berontak, kepala saya tuh protes gitu. Aku tuh mau begini gitu, aku tuh kepengen begini gitu. Saya pinter, aku nyadarin bahwa saya itu pinter, tapi saat itu tidak ada akses. Saya terkungkung dalam ketidakmampuan orang tua untuk memberi akses itu. Akhirnya saya cuma pelariannya baca buku. Tapi nggak ada yang dikeluarin, nggak nulis, nggak apa. Pokoknya baca buku terus semuanya, dari majalah anak-anak sampai itu. Nah, karena rasa minder itu, saya sempat ada di posisi saya itu ketinggalan sama teman-teman satu angkatan. Saat mereka sudah kuliah, saya sibuk mencari kerja. Saat mereka udah tampil cantik dengan dandanan yang modis, saya masih terkungkung di dunia. Gue minder, gue nggak berani nih ngeliatin muka cowok gitu kan. Biasa namanya milenial pasti pacaran, taksir-taksiran gitu. Saya tuh sampai nggak berani ngeliatin mereka. Ada cowok ganteng, saya tuh cuma diem aja ngedupek. Nah, jadi saya ngerasa saya minder karena apa? Saya badannya kecil, mungil, nggak cantik waktu itu. Terus saya tuh nggak pinter dandan gitu. Jadi jangan ngelihat Mbak Kiki sekarang itu kayak dulu, enggak. Dulu itu amit-amit banget, saya tuh sampai ngerasa gila ya, gue nggak bersyukur banget sih sama Allah gitu. Jadi ketika flashback itu, gue ngapain aja dulu 3 tahun SMA gitu. Nah, tapi sejak saya lulus SMA, terus fokusnya itu kan cari kerja, gimana caranya itu dapat duit gitu kan. Saya belajar, ketemu orang banyak, akhirnya saya belajar, loh ternyata saya tuh banyak mengalami kerugian beberapa tahun. Harusnya saya itu nggak boleh minder, harusnya saya nggak boleh malu. Akhirnya saya jadi pertama, tahu nggak Mbak Vijay, apa pekerjaan saya pertama kali? Jadi sales kanvas. Bayangin aja, nenteng-nenteng itu tas travel, isinya kosmetik Wardah. Waktu itu awal-awal Wardah baru keluar ya. Itu ketok pintu saya harus praktekin gimana caranya dandan. Saya itu nggak pernah pakai lipstick gitu loh, nggak pernah dandan. Terus akhirnya saya harus belajar ngomong. Padahal saya selama ini nggak pernah ngomong gitu. Waduh, saya pucet. Akhirnya dari situ saya belajar selama 2 tahun jadi sales. Saya belajar ngomong, belajar membuka diri, gestur tubuh saya juga, dagu saya angkat. Karena loh, gue sampai kapan nih mau kayak gini gitu. Orang lain udah ke bulan, gue masih di bumi aja nih kayak gini aja gitu. Jadi saya ngerasa rugi. Gue pinter kok, gue cuman kekurangannya ya oke lah, secara physically mungkin saya nggak seperti Pragawati, tapi Allah itu kayak kasih saya kepinteran. Allah itu kasih saya talenta literasi saya kuat, feeling saya itu kuat, perasa gitu ya. Ya, jadi saya dari situ saya belajar, mulai menggali, saya nggak boleh
kayak apa ya, minder lagi. Saya nggak boleh terlalu melihat orang terlalu tinggi. Saya punya kemampuan. Nah, kemudian mencintai diri sendiri, self love. Ini tagar yang saya suka dan saya sering bahas itu di media sosial, termasuk WA story saya. Kenapa? Perempuan itu banyak yang punya pendidikan tinggi, tapi dia itu tingkat kepercayaan dirinya rendah. Dia ngerasa dia tidak cantik. Jadi physically mereka lebih dibandingkan. Oh, misalnya gue nggak punya handphone apa yang keren, yang apa lagi itu. Tapi mereka lupa menggali bahwa sebetulnya Allah itu sudah menciptakan kita itu dengan kita punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Akhirnya saya mencintai diri saya. Oh iya, Kiki itu kekurangannya. Saya jembrengin kekurangannya begini, kelebihannya begini. Nah, kelebihan itu yang saya tingkatkan. Saya senang baca, ilmu saya banyak, wawasan saya luas. Akhirnya itu yang saya tingkatkan supaya saya itu pede. Nah, VJ dan sobat milenial, jangan lihat saya bisa ngomong seperti ini berapa puluh tahun yang lalu. Nggak bakalan. Saya tuh diem aja gitu karena saya ngerasa belum punya sesuatu yang bisa dibanggakan ke orang gitu. Pokoknya tingkat kepercayaan diri saya itu nggak inian, tapi saya merasa gue pinter. Gue nggak mau cuma dikacangin doang gitu. Gue nggak mau tuh cuma jadi pengekor. Akhirnya saya bisa diriin komunitas blogger. Saya punya tim sampai ratusan. Besok insya Allah hari Kamis siang kami akan ngebuzzer. Dan itu kan berbagi rezeki ya. Artinya berbagi rezeki. Karena untuk mendapatkan satu pekerjaan itu saya harus meeting sama perusahaan, sama direktur, sama CEO. Gimana caranya bisa ngedilin sebuah pekerjaan yang bisa menyerap teman-teman blogger dan buzzer sampai ratusan. Itu saya juga belajar. Waduh, harus ngomong sama CEO. Bagaimana ini saya? Waduh, saya jadi banyak waduh-waduhnya, tapi saya belajar. Enggak. Teman-teman saya pengen dapat rezeki. Teman-teman saya tim saya harus dapat rezeki. Jadi saya harus maju, berani. Bismillah aja gitu. Jadi pokoknya self love-nya itu harus ditinggiin karena betul, sobat ini. Iya, karena kita juga harus kenal juga ya sama diri kita sendiri, ya nggak sih Mbak, kayak kurangnya apa, kelebihannya apa nih, supaya kita bisa nemu titik cahaya di hidup kita gitu kan. Kadang kita juga nggak bisa memaksakan kekurangan kita yang terlalu gimana banget gitu kan. Tadi seperti Mbak Kiki bilang, kita juga nih kelebihan kita ini memanfaatkanlah kelebihan kita ini gitu kan. Iya, betul, harus gitu. Betul, itu sobat milenial banyak banget sih ngebahas soal apa tips untuk sobat-sobat milenial di rumah. Nih Mbak Kiki ngebahas soal remaja, semangat muda, keambisian gitu. Tentang perempuan nih Mbak Kiki. Menurut Mbak Kiki sendiri nih sebagai perempuan gitu. Perempuan yang memang seharusnya idealnya seorang perempuan gimana sih? Kadang nih perempuan juga kadang yang menjadi polemik di dunia perempuan adalah kadang perempuan tuh suka membanding-bandingkan diri dia dengan orang lain. Itu sih Mbak Kiki kadang. Gimana tuh tanggapannya Mbak? Jangan gini. Sobat milenial, kalian boleh melihat prestasi dan keunggulan perempuan lain atau orang lain, tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang. Justru jadikan itu sebagai pemacu semangat. Kenapa? Tahu nggak saya kenapa mati-matian belajar ngomong, belajar public speaking, belajar berani tampil di muka umum? Karena saya pengen jadi Najwa Shihab. Karena saya pengen saya juga lagi karena gini loh, saat orang gini, saya suka ngomong, akhirnya saya dipercaya menjadi narasumber. Bayangin aja di depan saya itu orang-orang banyak gitu. Terus kan pasti kita gemeteran dong kalau misalnya kita nggak punya ilmunya, nggak punya tingkat kepercayaan diri yang kuat. Saya belajar loh, terus kepintaran yang Allah kasih itu mau dikemanain gitu loh. Nanti keburu saya nggak ada umur gitu. Saya pengen berbagi, saya pengen punya banyak banget pengalaman yang kepengen dibagiin ke orang gitu. Akhirnya saya belajar
bagaimana caranya bicara. Pertamanya ya pasti gemeteran lah, pasti VJ juga pernah gitu ya. Aduh salah ngomongnya, bahasanya salah. Tapi saya belajar dari situ dan kadang malah mentertawakan kesalahan sendiri gitu. Oh iya, ternyata gue dulu tuh bodoh banget ya, ternyata tuh nggak berani banget gitu loh. Jadi jadikan kekurangan kalian itu sebagai pemacu semangat. Jangan pernah membandingkan itu sebagai hambatan, tapi jadikan sebagai semangat untuk saya bisa dengan ciri khas saya gitu. Kenapa saya mengambil literasi, sosial, dan perempuan sebagai tema dari semua pekerjaan dan minat saya? Karena saya menguasai 3 bidang itu. Saya lebih senang berbicara kepada anak muda. Saya tidak mau menggurui mereka. Ketika mereka berbuat salah, saya nggak mau. Ya kamu nggak boleh begitu dong, ini nggak bisa. Karena itu bukan tipe saya. Saya harus ngerangkul mereka dulu. Jangan ngomong maaf nih. Misalnya mereka ada bahasa-bahasa gaul yang agak kasar gitu ya. Jangan kayak gitu dong. Kalian kan sekolah, kalian kan kuliah, nggak boleh kayak gitu. Nah, dari situ saya belajar meningkatkan kepercayaan diri saya dan kepercayaan anak-anak muda. Gitu. Jadi self love itu jangan digampangkan, karena kalau kalian nggak punya tingkat kepercayaan diri yang kuat, mau kuliah S1, mau kuliah S2, mau anak orang kaya, kalian nggak akan bisa berhasil sepanjang kalian belum mengenal siapa diri kalian. Plus satu lagi VJ, kalau boleh nitip pesan, boleh. Berdamai dengan diri sendiri ya. Aduh. Sangat tertegun untuk saya pribadi loh Mbak. Berdamai, jangan susah banget ya. Iya, berdamai dengan diri sendiri. Ketika kalian mengalami satu masa di mana kalian terpuruk, kemudian kalian misalnya nih, maaf, saya berbicara tentang diri saya sendiri. Kok saya nggak punya rumah? Kok saya nggak punya mobil? Kok saya nggak cantik? Kok saya nggak punya misalnya nih, maaf, misalnya nggak ke luar negeri gitu. Saya harus berdamai dengan diri saya. Allah menciptakan saya ke dunia itu dengan tugas yang sudah diemban oleh 2 pundak saya ini, ya kan? Itu beda dengan misalnya dengan VJ, kemudian dengan Mbak Elis, kemudian dengan siapa, bahkan mungkin dengan presiden. Kita semua punya tugas masing-masing. Jadi tidak usah melihat kekurangan itu yang ada di diri kita itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya udah, Mbak Kiki orangnya cerewet sekarang. Kalau dulu kan pendiam, sekarang cerewet. Ya udah, harus berdamai bahwa saya itu cerewet untuk apa? Untuk literasi, untuk sosial, untuk perempuan gitu. Berdamai dengan keadaan. Jadi hambatan gitu ya. Maksudnya sebagai perempuan gitu. Kadang gitu Mbak Kiki, misalkan kayak ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih perempuan, udah ntar juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Kadang kayak gitu. Kadang ada yang suka ada asumsi-asumsi orang tuh yang kayak gitu, yang bikin kayak pada akhirnya ter-underestimate gitu. Sebagai perempuan. Enggak, jangan. Gitu, jangan salah, mendidik anak itu perlu ilmu. Betul. Sabar. Nanti sobat-sobat milenial nanti akan merasakan kalau kalian sudah masuk ke jenjang pernikahan, itu nggak main-main loh. Banyak hal yang harus kalian pelajari, terutama tentang arti ikhlas dan kesabaran. Itu penting banget. Betul. Karena anak yang cerdas juga bisa terlahir dari ibu yang cerdas juga. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ibunya bentar-bentar marah, ibunya tuh bentar-bentar bentar-bentar mukul anaknya, ini larinya ke anak juga, nanti dia pengaruh ke psikologisnya. Iya. Baik Mbak Kiki, aduh ternyata banyak banget ya, nggak nyangka gitu kalau kita sudah sepanjang itu untuk membahas permasalahan-permasalahan, dan sampai pada akhirnya kita bahas banyak soal remaja, perempuan dan lain sebagainya. Tapi ternyata aduh kita tidak bisa lama-lama lagi nih Mbak Kiki karena waktunya gitu kan, kita cuma kurang lebih 1 jam gitu. Aduh Mbak Kiki, tolong dong berikan closing statement untuk para sobat milenial Badar TV nih Mbak Kiki. Oke, sobat milenial, apapun latar belakang kalian, siapapun kalian, jangan melihat diri kalian itu terlalu rendah.
Kalian harus bangga dengan diri kalian. Kalian harus self love diri kalian itu dengan tinggi. Kemudian kalian juga harus berdamai dengan diri kalian sendiri. Ketika kalian melakukan kesalahan, ketika kalian berada dalam posisi yang tidak seberuntung orang lain, kalian terima itu, ikhlas, dan terus terus belajar, terus berkarya, terus bekerja dengan giat. Kalian nggak boleh nyerah, kalian tuh nggak boleh. Tolong lihat saya ini sudah umur 43 tapi saya semangatnya udah seperti anak 20 tahun gitu. Jadi insya Allah, Allah itu akan selalu melihat setiap kerja keras dari umatnya. Jangan sampai kalian kehilangan jati diri kalian, jangan ikut-ikutan sesuatu yang negatif, karena sayang kesempatan, usia, waktu. Jangan sampai menyesal bahwa kalian kehilangan kesempatan yang sudah Allah berikan. Itu aja VJ. Baik Mbak Vicky, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita tadi dan khususnya cerita-cerita Mbak Kiki ini bisa jadi motivasi besar untuk sobat milenial di rumah. Terima kasih banyak ya Mbak Kiki sudah sama-sama VJ hadir untuk berbincang-bincang di episode program Ngobrol Bareng ini. Terima kasih Mbak Kiki. Salam untuk anak-anaknya di rumah dan keluarga. Sama-sama. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, tadi sobat milenial kita sudah banyak berbicara dengan Mbak Kiki gitu. Waduh, banyak banget ya obrolan-obrolan yang sangat menginspiratif untuk sobat milenial di rumah. Apalagi kita nih sebagai sobat milenial jangan mau kalah sama Mbak Kiki, udah umur 40 tahunan gitu. Mempunyai 2 orang anak tapi dia semangatnya masih tetap tinggi, dan kita juga jangan mau kalah juga nih sobat milenial. Kita juga harus mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa mengejar cita-cita kita ke depannya. Mungkin seperti biasanya 1 jam ke belakang tadi kita sudah banyak bahas, dan pastinya kita akan bertemu lagi untuk ngobrol banyak dan mengundang teman-teman ngobrol bareng di episode selanjutnya. Untuk itu aku pamit undur diri, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.